Saya punya pasien juga masih usia 24 terjadilah kanker di tengkorak. Overthinking, segala sesuatu terlalu dipikir mendalam. Kalian ada nggak yang overthinking? Ada, pasti kamu salah makan. Kopi sekarang kan ngetren ya. Padahal dari gula dan creamer yang paling bahaya creamernya. Kalau kita di usia muda terlalu diet ketat, yang rusak liver kalian. Jumpa lagi dengan kami di Podbas, podcast pertama di Indonesia yang ada penontonnya. Halo, gimana kabarnya? Ya, baik Bapak Ibu ya. Kali ini saya di studio Podbas. Saat ini ada narasumber. Beliau adalah seorang dokter, yaitu Dr. Santi Sadikin. Beliau menekuni bidang estetik. Ya, beliau punya klinik dan juga beliau juga menangani penyakit-penyakit degeneratif, terutama pada lansia. Nah, saya kenalkan ya, Dr. Santi, gimana kabarnya? baik, luar biasa. Terima kasih saya diundang untuk pertama datang ke Podbas ini dari Karnus ya. Sebetulnya kebalik nih. Biasanya Pak ini yang sebagai narasumber ini Pak Iwan nih. Iya, tapi senang sekali deh Pak Iwan. Terima kasih perkenalannya. Salam kenal di sini teman-teman semua. Halo, senang ketemu semua. Nah, kalau ingin kenal lebih jauh ya, saya memang terjun pertama itu di bidang estetika. Pertama kali begitu lulus dokter memang saya tertarik di bidang estetika. Jadi saya menekuni bidang estetika sudah 30 tahun. 30 tahun. Sudah 30 tahun. Dulu lulus dari tahun berapa? Saya lulus tahun 1996. Tahun 96 dari FK UNER, Erlangga Surabaya. FK UNER, Arek Surabaya. Arek Surabaya, betul. Nah, begitu lulus, ya sebagai dokter kita menjalani PTT. Saya bertugas di Puskesmas Gayaman di Kabupaten Mojokerto. Di mana? Mojokerto. Oh, Mojokerto ya. Ya. Nah, sambil saya berdinas di Mojokerto, saya sudah mulai terjun di bidang estetik. Pada saat itu di Surabaya tidak banyak klinik perawatan untuk kecantikan. Dan jadi setelah PTT? Saat PTT. Oh, saat PTT? Jadi saya pulang pergi Mojokerto, Surabaya. Sudah langsung tertarik di estetik? Betul. Pada saat itu belum banyak bidang estetik di Surabaya, klinik itu belum. Klinik umum ada, tapi klinik untuk estetik hanya hitungan do re mi, fa sol la si do nggak sampai ya? Belum ada. Itu tahun berapa dok? Tahun 96, 97 gitu. 96 dan 7 dokter Santi lulus ya, langsung terjun di estetik. Jadi belum belum pernah ke mungkin puskesmas atau apa gitu. Pada saat itu PTT itu artinya tugasnya di puskesmas. Puskesmas ya, Puskesmas Gayaman. Pada saat saya bertugas sebagai dokter puskesmas, saya melayani pasien umum, balita, lansia, seperti pelayanan yang dilakukan di puskesmas. Nah, pada saat saya bertugas di klinik kecantikan di Surabaya, di situ saya belajar banyak tentang bagaimana merawat problem-problem estetika. Ya. Nah, itu. Jadi dari awal itu saya jalani selama PTT, saya bertugas 2 bidang ini, tapi namanya perjuangannya terus karena saya minat, saya teruskan mulai dari saat itu penanganan jerawat, penanganan penuaan kulit, belum banyak seperti teknologi yang sekarang, kita dari mulai cara-cara tradisional, saya mengikuti terus. Kemudian berjalanlah saya bekerja di klinik itu sampai 20 tahun. 20 tahun perjalanan, kemudian terakhir 10-11 tahun terakhir ini saya membuka klinik sendiri yang disebut dengan Iris Beauty. Ya, begitu. Oke, dok. Berarti sebelum kita lebih lanjut tentang beauty, nah dokter nanti kan juga nangani pasien degeneratif nih. Mungkin kita kupas dulu tentang degeneratif dulu ya. Pada segmen ini kita bicara tentang degeneratif. Kalau degeneratif itu diderita oleh mereka yang usianya lanjut, ya mungkin wajar lah gitu ya. Yeah. Nah, sekarang kan banyak sekali degeneratif ini naik pangkat ini. Munculnya mungkin turun kali ya, turun pangkat karena anak muda ya.
Iya. Ya, itu. Jadi sebetulnya kalau secara medis adalah degeneratif adalah terjadinya penurunan fungsi-fungsi tubuh. Jadi mulai terjadi perubahan sel, ada banyak teori sampai teori apa itu replikasi DNA-nya tidak baik, kemudian pemendekan telomer, ada macam-macam teori, dan ada teori juga wear and tear teori. Semakin sering suatu organ dipakai, maka semakin mudah terjadi kerusakan. Aus ya, seperti mobil suatu saat juga harus turun mesin. Nah, seperti itu. Nah, degeneratif sekarang ini kenapa Pak Iwan bilang semakin usia muda semakin terjadi? Sebetulnya juga banyak faktor yang mempengaruhi. Kita hidup tiap hari, kita butuh apa? Makanan. Jelas, ya. Kita juga butuh apa selain itu aktivitas kita sehari-hari, olahraga kah? Ya. Kemudian setiap hari juga kesehatan mental. Ya. Banyak sekarang juga terjadi stres dan depresi. Bahkan stres depresi itu terjadi pada anak-anak muda. Sekarang itu ada semacam kayak budaya yang agak berubah. Ya. Kalau zaman saya dulu itu seorang guru sangat dihormati oleh murid. Ya. Sekarang ini agak kebalik. Gurunya agak mengerti gitu ya tentang muridnya sih, karena apa begitu sedikit agak beda cara komunikasinya, ya, komunikasinya beda. Jadi begitu mereka mudah sekali tersinggung lah gitu, mungkin ya. Jadi mentalnya nggak terlalu kuat. Iya. Tentang kondisi kesehatan mental dan kondisi di sekolah. Sebetulnya baru saja kemarin, saya diminta untuk menjadi moderator di dalam satu talk show tentang mental health di sebuah SMK di Surabaya. Ternyata apa sharing? SMK ini pas kita punya audiens SMK ini. Ini teman-teman SMK. Kemarin saya jumpa dengan teman-teman SMK di Surabaya. Di Surabaya. Dan apa yang dikeluhkan para guru? Para guru bilang begini, murid-murid saya ini sekarang bagaimana guru dengan murid itu sekarang adalah bestie. Itu ya, bestie. Zaman kita dulu murid itu terhadap guru tuh hormat, selamat pagi Pak. Bukan bestie, tapi sekarang kita ngobrol dengan guru itu seperti kita bestie-nya. Ya, teman itu. Kemudian, jadi respect seorang murid terhadap guru. Guru itu sebetulnya merasa kok begini ya murid saya, kok begini ya. Yun sewu, ini ada ibu-ibu guru juga ya, kok kurang hormat ya. Tapi kalau kita guru tidak masuk di dalam bagaimana komunikasi dengan murid, tidak bisa masuk. Nah, kemudian dari siswa, apa yang dikeluhkan siswa? Siswa bilang gini, kok ada guru-guru yang berkata-kata yang membuat saya itu melecehkan kemampuan saya. Melecehkan seperti apa? Merasa kok kamu ini nggak mampu. Nah, kata-kata itu menjadi stigma yang akhirnya kalau dipikir terus menjadi stigma yang mengganggu kesehatan mental siswa. Dia kepikiran terus. Mungkin begitu. Mungkin bisa katakan overthinking. Betul. Istilahnya apa ya sekarang? Ada singkatannya kan? Overthinking itu singkatannya apa ini teman-teman lebih tahu. Kali ya. Overthinking. Nah, overthinking itu yang terus disimpan di dalam mind, di dalam pikiran, akan menjadi akhirnya ada blok aliran energi, sehingga blok aliran energi itu menimbulkan mulailah terjadi penyakit. Nah, gastritis pada anak-anak mudah terjadi. Ya, paling sering kan sakit mah nggak sembuh ini, mau ujian sakit mahnya kumat. Nanti yang lain lagi mudah terjadi infeksi saluran nafas. Nah, akhirnya saya punya pasien juga masih usia 24 terjadilah kanker di kranium atau di tengkorak. Mahasiswa. Kenapa? Siswa usia berapa? Masih usia 23-24 menjelang tesis. Menjelang tesis terjadilah dia ada keluhan seperti vertigo, ternyata ada kanker di kranium. Nah, usianya masih sangat muda. Kenapa terjadi demikian? Ya ini tadi, overthinking, segala sesuatu terlalu dipikir mendalam, akhirnya yang diserang adalah tubuh sendiri. Terjadilah penyakit ini dan itu. Nanti mungkin Pak Iwan ini lebih ahlinya. Bagaimana mekanismenya sehingga patofisiologi dari sel yang normal akhirnya menjadi tidak normal yang dikatakan terjadinya kanker tadi. Betul. Jadi benar sekali dok. Jadi begini, ini banyak sekali anak-anak muda di sini pas ya. Ya. Kalian kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Ya, kalau kita dulu kelas 2 SMA. 2 SMA. Kalian ada nggak yang overthinking? Ada. Overthinking. Pasti kamu salah makan. Salah makan. Yang kedua salah obat.
Nah, itu dia. Ya, tadi begini ya. Begitu kita bicara anak atau adik-adik? Adik dia. Adik-adik ya. Kalau anak tua banget kita ini. Iya. Ya, adik-adik ya. Jadi kita ini pada saat mulai ada gejala overthinking, pertama di-trigger perasaan, kenapa kok saya mungkin dianggap tidak mampu, gitu, dilecehkan, kalau gitu ya, dilecehkan. Kemudian pada saat Anda mulai berpikir kenapa dan kenapa, mestinya itu selesai dalam hitungan 1-2 jam. Mestinya selesai. Siapa mengerjakan keputusan itu adalah sel otak. Nah, silakan pada waktu sel otak itu berpikir, otaknya kayak prosesor, dia butuh energi kan, butuh daya gitu. Ternyata telat. Waktu telat itu mungkin cara makanmu salah makan lah kalian tuh ya. Waktu telat tadi, dia akan memerintahkan lambung untuk ngasih rasa lapar, segera makanlah. Silakannya sebelum Anda makan sudah terlanjur asam lambungnya keluar banyak sehingga ada luka iritasi. Itu berulang terus. Nah, begitu terjadi, shortcut dinetralkan asam lambung. Apa akibatnya? Sakit lambungnya memang merendah, tapi kelaparan di otak makin menjadi. Obat ujarannya obat mah ya. Obat mah itu penetral lambung. Nah, begitu dinetralkan, memang lambungnya enak, tapi otaknya makin lemot, semakin overthinking, nggak karuan. Begitu sel otak ini terus kejar terus, yang dipaksa organ lain. Jantung dipaksa, liver juga dipaksa, terus begitu sampai suatu saat overthinkingnya makin merajalela, penyakitnya makin mana-mana. Jadi sebenarnya itu adalah masalah hidup itu biasa. Orang melecehkan kita, orang sedikit kelas itu sudah biasa. Tapi terus putus oleh menjadi satu keputusan itu yang lakukan adalah sel-sel otak kita. Pastikan sel otakmu buat makan. Dan inilah Dok yang kita sering diskusikan di dalam kampus ya. Cara masak yang salah itu nanti ujungnya adalah makananmu nggak sampai ke otak. Nah sekarang kan banyak sekali anak yang makan creamer. Betul. Ya, kan? Ya, kembali kita ke pola makan. Ya, karena mungkin mereka nggak ngerti makan manusia itu apa. Yang anak-anak tahu, adik-adik sekalian tahu kalau kita jalan atau ke kantin aja, itu semua sudah minuman yang manis, kemudian kopi aja dah. Kopi sekarang kan ngetren ya. Semua kalau sudah capek, ayo ngopi yuk, ngopi. Dan ngopi itu apa isinya? Selain kopi, creamer mesti di situ. Creamer. Nah, itu gimana itu? Pak kalau itu pengaruh. Ya betul. Jadi masalahnya tuh kalau kita lihat sekarang kan banyak orang itu mengkampanyekan gula saja Dok. Tapi creamer nggak pernah sentuh. Ya. Yang nyentuh ini kan baru kita dalam kasus secara tentang creamer. Padahal dari gula dan creamer yang paling bahaya creamernya. Bukan gulanya. Kalau gula itu kelebihan masalah, itu aja. Tapi kalau creamer sedikit pun itu sudah tidak bisa dipakai oleh sel kalian. Begitu bisa dipakai akan macet dalam darah. Itu macet dalam darah akan mempengaruhi jalur makanan ke seluruh sel, termasuk sel otak. Apalagi sel otak Dok. Ini ada blood-brain barrier. Iya. Mungkin adik-adik bingung, kenapa kok creamer efeknya kok begitu jahat? Karena apa bedanya creamer sama susu, misalnya susu sapi gitu Pak? Iya, betul Dok. Beda Dok. Beda kan? Beda. Nah itu perlu tahu. Kalau enggak kita anggap ini fine aja, kita beli, kita makan. Iya, betul. Jadi kita ngobrol sampai ke sini ini sebetulnya kembali lagi ke kenapa pada adik-adik sekalian yang usia sekian itu kita sudah harus awal dari sekarang ini mencegah supaya degeneratif jangan terjadi. Betul. Jangan sampai terjadi. Udah susah-susah sekolah, SMA, SMK, masuk jenjang kuliah pekerja. Baru usia 25-30 tahun sudah sakit. Itulah penyakit sehingga menghambat karir. Mulai mau karir atau baru wisuda ternyata mau bekerja gagal karena ada sakit tertentu yang sudah belum lagi gaya hidup. Oke. Karena kan banyak sekali nge-vape. Ya. Nah itu lain lagi Pak. Iya. Games, medsos. Karena sekarang hidup itu di tangan di sini. Sekarang kita hiburan semua ada di tangan, tinggal titit semua main di situ. Ya betul. Adik-adik ya, coba lihat Dr. Santi ini. Beliau ini, ayo tebak, berapa usia beliau? Ayo berapa ayo? Hah?
40. Ya. 45. 50. Katakan. Wah, nanti dapat hadiah. Dapat hadiah. Yang 45 berapa orang? 45. Masih agak jauh, Pak. Berapa dong? Kisaran. Saya saat ini di 54. 54. Ya, iya. Ingat beliau sangat masih cantik kan. Baik. Jadi bagaimana supaya kita tetap kelihatan awet muda? Bukan cuma sekedar cantik awet muda, tapi sehat. Itu kuncinya. Jadi supaya cantik itu, supaya awet muda itu, kamu harus sehat. Nah, sehat itu adalah selmu harus makan. Nah, jadi satu benar. Yang Pak Iwan cerita bolak-balik itu sebenarnya harus sederhana. Kelihatannya makan ya, tapi makan itu harus mulai diperhatikan dari pemilihan bahan makanan. Kedua, prosesnya. Ini dari Carlos, Pak Iwan itu sampai ada sesi bagaimana cook yang betul, memasak makanan yang betul, ya. Kemudian saluran cerna kita kan makanan masuk akan dicerna oleh lambung. Apakah lambungnya sehat? Kalau kita sedikit-sedikit sakit mah, kemudian hanya minum obat mah, selesai perkara. Saya yakin teman-teman ada adik-adik ini ada yang kalau sakit mah di tasnya kalau dilihat obat mah itu kayak makan permen. Betul nggak? Ada yang makan nelen obat mah kayak makan permen. Udah rasa sedikit langsung makan obat mah. Nah, gimana? Ada yang pernah sakit mah di sini? Ya. Perih lambung? Nah, oke, sip. Ya, semua jadi sehat. Bagus ya. Jadi kita sehatkan lambung kita sebagai mesin untuk menyerap makanan. Karena kita akan hidup dari mana? Dari makanan. Nah, itulah Carlos membuat satu bahan-bahan dari bahan alami yang kandungannya nanti kita akan bicara banyak. Ada kolagennya. Kolagen yang khusus dibuat dari bahan Indonesia, dari bovine kolagen. Nanti saya akan cerita bahwa saya juga baru menyelesaikan studi S2 saya, program magister saya. Dalam tesis saya itu mengambil bahan kolagen sapi dari Carlos. Saya teliti bagaimana kolagen sapi itu berefek terhadap kontrol gula darah, terhadap ketebalan kolagen di dalam dermis kulit. Saya sampai lakukan penelitian, nanti saya akan cerita di akhir. Jadi itu semua ada di dalam nutrisi yang diproduksi di Carlos. Ada yang disebut dengan alga-G dan alga sereal, itu salah satu yang saya kenal dari awal dulu. Dari awal pakai itu dong ya? Dari awal menggunakan itu. Dan kalau boleh saya sharing juga, saya sendiri usia 54, saya sempat terjadi pendarahan. Sebagai wanita, kita menjelang menopause, saya terjadi pendarahan karena saya di kandungan ada miom. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik pernah dengar ya, mioma itu sesuatu tumor di kandungan. Dan ternyata itu membuat saya pendarahan banyak. Sampai HB, tahu nggak HB normal berapa? Berapa HB normal? HB normal, adik-adik tahu? Nggak tahu. HB normal itu kalau wanita antara 11-12. Nah, dengerin dia, Dr. Santiwi ya. Ya, 11-12. Pada saat saya pendarahan, apa yang terjadi? HB saya menjadi 5,1. 5,1 dok? Saya tetap berpraktek sebagai dokter. Masih kuat? Masih kuat. Saya masih mengantar anak sekolah, masih setir, masih periksa pasien, nyuntik pasien, nggak sadar saya HB-nya 5,1. Tapi apa yang terjadi? Pencernaan saya terganggu. 1 bulan saya diare. Obat segala macam nggak sembuh-sembuh. Saya datanglah pada dokter spesialis, kemudian dianjurkan untuk endoskopi, dicari lambung dan lain-lain, tidak ada masalah. Ternyata kandungan saya yang masalah. Itu yang menyebabkan saya pendarahan. Akhirnya dokter kandungan memutuskan bahwa saya harus angkat rahim. Jadi pada saat saya usia 48, saya angkat rahim. Otomatis berhenti semua menstruasi. Jadi saya sudah masuk di masa apa namanya adik-adik? Menopause. Ya, menopause. Sebagai wanita menopause, ya mulailah semua proses degeneratif terjadi yang Pak Iwan tadi. Ini saya cerita gini supaya adik-adik tahu, ini perjalanan hidup kita sebagai wanita penuaan bagaimana. Dalam menopause, semuanya terjadi. Hormon kita, estrogen, progesteron menurun. Estrogen, progesteron itu berfungsi kalau pada wanita menjaga kondisi kulit supaya kenyal, kulit supaya lembab, tulang ya. Juga. Kemudian pada tulang itu kan supaya kuat,
supaya engselnya bekerja dengan baik itu membutuhkan juga kolagen, dan di mana dari proses estrogen progesteron itu juga membantu. Jadi begitu selesai saya diangkat rahim, dalam waktu 3 tahun pertama saya merasakan sekali kering, kulitnya semua segala macam, kemudian gangguan sendi, saya sempat ada namanya frozen shoulder. Jadi bahu ini nyeri sekali untuk gerak, kemudian sampai sendi ini bengkak, sampai akhirnya saya juga harus operasi untuk inflamasi untuk meredakan nyeri sendi. Nah itu saya alami, tapi saya tidak menyerah. Kemudian setelah pasca 1 tahun saya diangkat rahim, sejawat saya Dr. Edi mengenalkan Karnus. Saya mulai mengkonsumsi Karnus. Apa yang terjadi? Disitulah mulai badan saya diperbaiki. Saya merasa lebih pulih lagi. Kemudian sendi-sendi saya juga mulai lebih kuat. Kemudian saya mulai berkarya, bahkan ya saya mulai studi lagi magister. Beliau ambil S2. Ambil S2, justru setelah saya operasi. Luar biasa beliau ini. Jadi setelah beliau mengalami tadi ya, sakit dan sebagainya, kemudian ketemu kami, saya ingat Dr. Santi datang. Saya mengikuti kelas Karnus waktu itu di Sidoarjo. Oleh Profesor Karnus angkatan keberapa? Angkatan ke-12, Pak. Oh, 12 ya, dok ya? Iya, angkatan ke-12 saya ikut itu. Kata 12 satu pertama kali ketemu Dr. Santi. Iya. Terus kemudian Dr. Santi menerapkan Profesor Karnus. Ya. Terus saya ketemu lagi, lama banget ya. Agak lama ya. Kita Dr. Santi penelitian, ambil S2. Saya ambil S2 karena 2 tahun terakhir ini ya. Nah, waktu saya ketemu Dr. Santi waktu S2 itu, saya kaget. Terus, Dr. Santi yang dulu, Dr. Santi yang baru ini ya. Saya tampil sebagai orang yang baru. Yang baru. Betul. Beliau jauh lebih sehat, lebih sehat dan lebih muda dibanding waktu ketemu saya. Pada saat awal ketemu itu saya baru pemulihan dari sakit. Kelihatan memang masih lemah. Masih lemah. Nah, itulah adik-adik. Jadi kuncinya tadi bukan masih jauh, saya masih umur 17, tidak. Menjaga badan kita itu juga ibadah. Kita juga harus menjaga kesehatan kita. Juga adik-adik bisa cerita pada orang tua di rumah, pada kakek nenek di rumah, dan orang di sekitar. Kita semakin banyak mengajak orang-orang sekitar kita supaya menjaga kesehatan dan supaya sehat lebih lama. Semuanya gini, pada saat kita usia golden age, 50 ke atas, ingin di usia itu sehat atau ingin di usia itu hanya di tempat tidur berbaring? Ingin mana? Ingin sehat atau ingin kita menua dengan kondisi sakit? Kan? Oke. Ya. Jadi usia tua, cita-cita kita coba tanamkan, kita punya cita-cita bahwa di usia tua saya ingin menikmati hidup. Saya ingin ketemu dengan anak cucu. Ya, ingin traveling Indonesia, ingin nikmati apa yang kita inginkan nikmati. Banyak, Dok. Ya. Orang itu mampu secara finansial. Ya. Tapi waktu usia tadi ya, karena penyakit degeneratif enggak mampu, akhirnya enggak bisa. Akhirnya cuma bisa di rumah. Uang tidak berfungsi apa-apa di saat itu. Ya, itulah pentingnya kesehatan. Yes, betul. Pak Iwan, ini sebetulnya momen kita pas banget. Sekarang kita tanggal 7 Oktober. Bulan Oktober ini adalah bulan kesehatan mental internasional, Pak. Oh ya, mental? Yes. Kalau saya nggak salah, tepatnya sekitar tanggal 13 atau 14 Oktober adalah bulan kesehatan mental. Jadi seluruh dunia di saat ini, bulan-bulan ini lagi fokus agar masyarakat sedunia ini menjaga kesehatan mental di berbagai jenjang usia. Kesehatan mental itu bukan hanya artinya orang gila, tidak. Kesehatan mental itu mulai dari bayi bisa stres, balita bisa stres, anak usia SMP, SMA bisa juga terjadi, bahkan muncul istilah-istilah depresi. Ya. Kemudian pada usia lebih lanjut lagi yang kita bicarakan sekarang, usia degeneratif, usia 60-an lansia, bisa stres karena kesendirian, teman-teman di sekitar ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi, bulan kesehatan mental ini kita fokuskan agar kita semua bukan cuma sehat fisik. Kalau kita sakit flu, kita cari obat kan. Kalau kita sakit mental, cari obatnya juga. Jangan didiemin, jangan dianggap nggak apa-apa. Justru itu sumber penyakit yang dari pikiran yang bisa menjadi penyakit fisik gitu. Dan Pak Iwan tentang bunuh diri. Ini realita ya. Kalau dari statistik dari WHO,
kejadian bunuh diri itu setiap detik satu nyawa melayang karena bunuh diri. Setiap detik ada kejadian bunuh diri satu. Dan ini angka yang cukup tinggi. Dan mulai menjadi concern, perhatian dari WHO, bahwa kita semua di dunia ini bukan hanya tim medis, dari berbagai kalangan. Siapapun, tidak usah seorang dokter, tidak usah seorang psikolog, siapapun kita coba mengajak orang di sekitar kita menyehatkan mental. Nah, itu salah satu sumber, salah satu cara untuk kita mencegah degeneratif tadi. Nah, tapi untuk supaya mental tetap sehat ya, pastikan sel-sel otak dapat makan. Nah, itu penting banget, karena kita manusia tidak bisa menghindari masalah. Yang ada dalam menghadapi masalah. Dan untuk menghadapi masalah itu butuh energi. Masalah harus dipecahkan. Butuh kekuatan daya pikir yang masih waras. Ya. Otak kita main logika. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. Kayak komputer nih, logika semua, logik semuanya. Ya atau tidak, dan atau sama dengan. Nah gitu, itu cara kerja otak. Dan semua itu dilakukan oleh otak melalui skema metabolik. Jadi contoh otak dicintakan, dia pasti bikin transmitter, bikin suatu namanya neurotransmitter. Dan neurotransmitter itu bukan suatu hal yang abstrak, itu benda, itu mayoritas dari protein. Dan dia mengeluarkan dengan pompa-pompa elektron dari mineral-mineral sebagai prekursornya. Dan bahan bakunya adalah asam-asam amino. Itulah pentingnya, semua itu didapatkan dari makanan. Nah, dengan makanan yang baik, lambungnya masih berfungsi baik, maka kita akan tidak terlalu sensitif pada masalah. Kan masalah itu kadang dengan masalah sedikit, orang biasa aja. Tapi ada juga orang yang masalah yang sama, bunuh diri. Ya. Begitu kan? Begitu. Jadi ini adalah bagaimana kita dalam rangka untuk memastikan kemampuan otak kita dalam berpikir dan menilai sehingga dia membuat suatu keputusan yang benar. Itu kayak gitu. Iya. Jadi itu kombinasi dua. Yang pertama adalah kita pakai dengan penurunan beban masalah dengan mengalihkan misalkan rasa bersyukur dan sebagainya ya, dengan mungkin coaching lewat psikolog gitu. Ya. Tapi sepengaruhnya motivasi itu, motivator entah motivasi secara psikolog atau motivasi secara keagamaan, tetap masalah itu ada. Ini harus diselesaikan. Paling enggak dengan adanya psikolog tadi itu kita menurunkan mungkin frekuensinya, kayak gitu kan. Nah, tetapi saat masalah itu yang ada itu tetap harus kita putuskan. Ya. Nah, itu ya sel otak tadi yang akan memutuskan. Pak Iwan, ini kalau adik-adik di SMK ini kan terutama masih banyak learning ya, masih banyak learning. Otak kanan dan otak kiri ini kita imbangkan. Betul. Semua dikembangkan. Apakah kita ini kan secara anatomi, kranium atau tengkorak di dalam kita tuh ada volume otak. Dan kalau semakin kita belajar, itu neuron-neuron atau jalur saraf itu akan semakin terbentuk. Kalau kita diam, tidak membaca, tidak digunakan, maka lama-lama otak kita juga akan atrofi. Betul. Nah, jadi otak itu membutuhkan satu tadi benar Pak Iwan, sumber makanan. Artinya, saya tahu banyak adik-adik yang kepingin langsing, jaga nggak pengen gemuk, jadi nasinya dikit banget, terus mengurangi nggak makan ini, takut itu. Betul. Nah, gimana Pak Iwan? Nanti nih Pak Iwan akan bantu cerita deh. Jadi itu sebetulnya kuncinya. Kalau kita di usia muda terlalu diet ketat, apalagi membenci karbohidrat. Nah, sampai nanti apa yang terjadi ketika kita masuk di usia 40-an dan ketika kita masuk di usia 60. Mungkin itu dulu Pak, supaya teman-teman punya gambaran. Iya, betul. Jadi gini, saat ini banyak fenomena orang itu pertama membuat stigma bahwa karbo itu jahat ya, gula itu jahat, sehingga berakibat pada kita akan betul-betul meminimalkan bahkan meniadakan karbohidrat. Memang Anda akan langsing, betul. Tapi ingat, sel otak kita itu adalah suatu sel yang dia itu rakus dengan gula. Jadi pada saat tadi sel itu kurang gula dan beban otak ini makin kencang gitu, dengan banyak masalah dan sebagainya, mungkin tantangan hidup dan sebagainya. Tadi Dr. Santi katakan bahwa
otak harus berarti berpikir mensinkronkan kanan dan kiri ya. Nah, akhirnya dia membentuk neuron-neuron yang baru. Begitu. Gimana mau dapat neuron yang baru kalau kurang energi? Nah, ini poin pentingnya ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan karbohidrat. Tetaplah makan nasi yang seimbang saja. Ada betul nasi, apalagi anak muda begini. Kalau itu disuplai semua dari lemak sama protein, nanti yang rusak liver kalian. Jangan sampai ya gula yang dipakai oleh otak dan sel kita itu yang harusnya dari nasi kalian atau kentang, ini karbohidrat ya. Intinya karbohidrat. Itu diambil dari lemak yang akan berakibat pada lahirnya glukosa sama keton. Yang kedua, jika dia masih kurang, akan diambil dari protein dong. Protein itu akan bikin gula. Setiap kali protein jadi gula akan menelurkan namanya urin. Nanti ujung-ujungnya ginjal dan livernya capek. Ya masih muda mungkin nggak terasa. Tapi nanti itu menginjak di usia 40 seperti saya sudah mengalami terjadilah. Itu. Jadi penampilan itu ya oke lah. Betul. Bisa kok Anda dengan makan nasi tetap pasti penampilan pasti bagus. Jadi baik, terima kasih. Ini Pak Iwan sudah menjelaskan panjang lebar. Intinya makanan kita itu kalau dulu dari awal kita kenal 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat, protein, lemak dan vitamin sayuran ya, dan susu ya, itu kelima. Jadi sebetulnya itu tetap apa yang sudah dicanangkan dulu tuh tetap butuh karbohidrat, protein dari protein nabati, hewani ini ya. Terus sayuran tetap dibutuhkan karena kita butuh serat untuk pencernaan. Yeah. Jadi itu tetap dibutuhkan. Mulai usia kapan? Mulai usia sekarang ini ya. Sekarang usia remaja terus sampai ke usia dewasa hanya dalam porsi seusia saya di 50 ke atas, saya memang harus mengurangi karbohidrat. Memang, karena apa? Metabolisme saya sudah menurun. Itu terasa banget. Apa yang terjadi saat metabolisme menurun? Yang terasa adalah timbunan lemak bertambah. Makan nasi sedikit aja atau agak banyak nasi tanpa olahraga, maka perut udah mulai kejendol. Itu problem saya. Betul Pak Iwan, kesulitan. Ya, kalau adik-adik sekalian mungkin dengan makan banyak, perut tetap langsing, itu bersyukurlah. Saya setengah mati Pak. Saya olahraganya harus double baru supaya bisa terbakar itu. Yeah. Tapi ya sudah dijalani. Itu adalah perjalanan usia kita, ya. Jadi satu tadi kuncinya makanan itu tetap. Kemudian ngomong-ngomong ke penyakit degeneratif sekarang. Kita lihat apa yang terjadi sih saat usia degeneratif ya. Yang bisa muncul adalah yang paling banyak diabetes. Apa istilahnya diabetes? Kencing manis. Paling banyak terjadi. Di Indonesia bahkan diabetes itu angkanya sampai 70% dari penduduk Indonesia itu menderita diabetes. Pak, kalau data 10% dong, 10%. Kenapa? 10%. 10% ya. Yang Pak Iwan ini tadi. Ya, jadi diabetes itu salah satunya. Kemudian yang lain lagi penyakit degeneratif lain, yaitu hipertensi. Jadi tensi itu bisa naik atau hipertensi ya, atau juga ada yang tensinya di usia-usia lansia itu justru turun. Ada tensinya itu rendah. Kemudian fungsi lagi kardiovaskular. Dari jantung dan pembuluh darah kita itu juga berkurang. Jadi ada macam-macam terjadinya varises, gangguan aliran darah ke kaki sehingga terjadi nyeri di bagian kaki. Saya sendiri juga sempat mengalami Pak. Jadi terjadi peredaran darah yang di kaki ini, vena-venanya melebar, kelihatan hijau-hijau, dan bahkan pada beberapa usia lanjut bahkan muncul seperti kayak ular-ular nempel gitu. Itu kalau ke dokter khusus dokter torak kardiovaskular. Nah, kemudian penyakit lain lagi. Diapain dok? Dokter diapain? Waktu kalau sudah terjadi yang gede-gede di daerah tungkai sini, itu akan diinsisi, kemudian dibersihkan situ, kemudian kaki dibebat, nggak boleh kena air dulu beberapa lama. Ya. Karena saya ada genetik seperti itu juga, mulai dari nenek saya seperti itu, dan saat saya mengatakan itu yang dilakukan untuk mengurangi. Tapi seberapa banyak vena itu kan jalan dari paha terus sampai ke kaki. Jadi itulah varises.
Varises ada dua macam. Ada varises yang eksternal, yang di luar. Ada varises internal di dalam. Nggak kelihatan. Tapi kalau dibuat aktivitas, kemeng. Ya, jadi rasanya banyak berdiri, banyak berjalan itu rasanya kemeng. Udah capek. Kalau kalian jalan dengan eyang, dengan ibu, ya, kalau sebentar jalan capek, ingin duduk. Ikuti, karena beliau sudah kelelahan. Ada penurunan dari fungsi jantung dan pembuluh darahnya. Nah, itu yang sering juga. Kemudian lain lagi pada degeneratif seringkali ini masih terkait kardiovaskular juga, yaitu terjadilah stroke. Stroke itu juga ada kaitannya dengan tekanan darah. Kenapa? Tekanan darah yang tidak terkontrol bisa terjadi lonjakan tekanan darah, misalnya mencapai tekanan darah normal berapa enggak? Tahu enggak? Pada usia tekanan darah yang normal, usia-usia 50-60, sama ada, kakek, nenek? Ada enggak? Nah, ini tekanan darah itu ada yang di atas namanya sistol, yang di bawah namanya diastol. Jadi kalau di rumah sakit ditulis tekanan darah 130/80, itu yang sistol 130, 80-nya adalah diastol. Itu dua ini adalah takaran bagaimana jantung bekerja antara atrium dan bilik, ya. Nah, pada usia-usia 60 ke atas rata-rata itu tekanan darah yang normalnya adalah 100, maksimalnya 140, yang bawahnya juga 80. Itu maksimal. Ya. Lebih dari itu kita sudah termasuk hipertensi. Nah, jadi kalau hipertensi itu naik, katakan sistolnya bisa sampai 200, ya. Seperti pompa, ibaratnya pompa, coba ya, pompa air di rumah. Kalau terus dipaksa untuk ini, apalagi memompa sampai ini ke lantai-lantai atas, dan, apa yang terjadi? Dan digumpetin sedikit, sehingga selainya menggembung. Pecah. Jadi bisa terjadi pembuluh darah itu pecah, atau alternatif kalau tidak pecah terjadi penyumbatan. Penyumbatan dari apa? Kembali lagi, makanan tadi, timbunan lemak ya, yang berlebih sehingga ada saluran pembuluh darah kecil-kecil di situ tersumbat, namanya aterosklerosis. Bisa terjadi kalau itu tersumbat di pembuluh darah kecil di otak, itu juga stroke. Jadi kita mengenal stroke itu ada dua macam. Stroke yang karena penyumbatan di pembuluh darah otak, yang kedua adalah stroke bleeding atau pendarahan. Tapi sama-sama kedua stroke itu gejala yang kita lihat apa? Misalnya tiba-tiba pelo, ngomong nggak bisa jelas. Ada lumpuh rasanya ya. Atau gini, coba disuruh mencucu. Disuruh mencucu itu mulutnya merot. Misalnya miring ke satu sisi. Yeah. Kenapa kok miring? Karena kalau terjadi stroke pendarahan di sisi kiri misalnya, itu akan menyimpang ke kanan sehingga di sini akan parese, istilahnya terjadi kelumpuhan, sehingga otot sini ketarik, otot sini kendor. Makanya kalau gini mencucu kan kamu bisa lurus, tapi ini miring ke sini. Nah, ayo coba yuk. Coba mencucu semua. Bisa nggak mencucu? Gini. Oh, ternyata ada. Oh, masih bisa semua dong. Bisa semua ya, ini normal sehat. Jadi ini ya pengetahuan seperti ini adik-adik bisa untuk pengetahuan kalau di rumah ada yang sepuh. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, oh ini kelihatannya tanda-tanda segera bawa ke rumah sakit. Karena stroke itu ada golden period-nya. Iya, hanya sekian jam dok ya. Jadi dalam sekian jam, kurang dari 6 jam itu sudah harus cepat ditangani untuk mencegah kelumpuhan yang permanen. Kalau cepat dibawa ke rumah sakit dan diberi infus obat-obat yang membantu untuk melancarkan peredaran darah kembali, kemungkinan pulihnya masih besar. Tapi kalau melewati golden period itu, maka kelumpuhan permanen akan terjadi. Nah kemarin itu ada unik dok dari pasien dokter Ari, stroke sudah 2 hari, 48 jam di rumah. Tapi dipanggil kemarin. Ini dirawat lah dengan nutrisi ya, dengan Dr. Karnos, lepas sembuh, balik lagi normal. Nah itu meskipun itu ada, tapi Anda jangan lengah ya. Tetap harus aware. Ya. Aware. Jadi begitu ada gejala itu, ya, langsung bawa atau layanan medis. Kalau mau ke Kanus Care ya. Nah, nanti bisa dipandu. Ya.
Di Karnus Care juga ada dokter, nanti akan dibantu ya. Jadi itu ya tanda-tanda stroke. Selain kelumpuhan di area sini, bisa juga kelumpuhan di tangan. Misalnya apa? Tiba-tiba mau masang tali sepatu kok nggak bisa. Ada kejadian begitu. Hal sepele dok ya? Iya, hal sepele. Biasanya tali sepatu kok nggak bisa ya? Ternyata sudah terjadi stroke. Jadi ada lagi yang maaf, ini salah satu pasien saya juga usianya 80, kemudian buang air besar, maaf ya, jadi BAB-nya itu keluar terus, tidak bisa berhenti. Ya, tapi keluarga menganggap biasa aja, udah tua. Saya tanya sudah berapa lama ini? Sudah 3 bulan. Jadi kasihan kakek ini dengan kondisi di rumah, terus kotor terus keluar, akhirnya datang pada kami, keluhannya ada luka di kubitus di area maaf di bokong, ada luka ya. Nah, kenapa luka itu? Karena kalau keluar kotoran terus otomatis lembab. Ternyata kalau saya tanya lagi sudah berapa lama? Sudah 3 bulan. Jadi sebetulnya 3 bulan yang lalu itulah terjadi stroke. Tapi tidak ada yang tahu bahwa itu stroke. Sudah artinya ketahuan sudah terlambat. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebetulnya di era sekarang di mana ilmu itu sudah banyak di-sharing, belajarlah. Banyak belajar supaya kita tahu untuk apa? Untuk menolong mulai dari keluarga-keluarga kita, kerabat siapa yang kita tahu, supaya paling tidak kita bisa mengakses ini kira-kira kok ada gejala stroke. Cepatlah ke layanan medis, ke rumah sakit sehingga dapat pertolongan gitu. Ya. Nah, saya juga banyak menerima pasien-pasien yang pasca dirawat stroke. Apa yang terjadi? Kebetulan saya punya satu rumah lansia. Ya, ini ya. Betul. Saya di Surabaya, di Siwalankerto, namanya Rumah Lansia Agape. Di sini saya memang rumah tidak terlalu besar. Saya hanya kapasitas untuk sekitar 11 orang. Nah, di sana saya menerima lansia-lansia yang pasca keluar dari rumah sakit, pasca stroke, kemudian masih belum bisa berjalan sendiri, mungkin berdiri aja belum kuat, tapi memang sudah tidak ada infus, tidak ada apa-apa lagi dari rumah sakit, hanya berobat jalan. Kalau misalnya dari BPJS tidak boleh kan terlalu lama di rumah sakit. Yeah. Kalaupun misalnya perawatan rumah sakit dengan biaya swasta, mau berapa lama boleh, berapa lama kita bayar di rumah sakit. Nah, kondisi-kondisi seperti ini membutuhkan rumah yang ada tim caregiver yang full 24 jam ngawasin, ada tim dokter, dan kebetulan di sini saya sendiri beserta tim, kami yang mengawasi di situ, dan ya ini, di sini saya sudah merawat beberapa lansia, baik ada yang kakek, ada yang nenek, pasca stroke itu mulai kami rawat, dan begitu masuk, saya terapkan Karnus, Pak. Ya. Saya berikan Karnus, mereka saya berikan mulai dari Algereal, saya berikan Algati, dan itu membantu pemulihannya. Ada yang pada awal itu berjalan aja nggak bisa, sekarang dia sudah jalan-jalan. Ada yang tangannya mau sendok, ini masih itu parese. Parese itu artinya kelumpuhan. Sekarang sudah bisa makan nasi pecel, ini di sendok sendiri. Jadi syukurlah, kita senang melihat ada perbaikan dari lansia itu. Kalau kita tahu, kembali lagi kuncinya, kembali dari awal tadi, mulai dari perbaikan saluran cerna, kemudian sumber nutrisinya makanan, kami juga mengikuti cara-cara Pak Iwan, apa yang harus dipilihkan, proses makanannya gimana kita berikan, dan pengawasan dokter tetap ya, kita tetap ini ya terjadi perbaikan. Apa efek dong ya? Nah, kecil kita kan masaknya, kita nggak datar lagi, kita kemudian kecapnya kita bisa gula dan sebagainya, dan lampu diperbaiki, itu dokter Santi sangat berefek. Berefek ya? Ya, nanti kapan-kapan kalau teman-teman Karnus mau hadir di rumah lansia Agape atau adik-adik sekalian mau menghibur eyang-eyang di sana, silakan. Mereka senang sekali. Mau datang dok, mau lihat silakan. Ya. Dan satu lagi. Ya, ada satu lagi gejala pada lansia apa? Demensia. Demensia. Ya. Ada yang stroke juga dengan demensia, sehingga misalnya sudah makan, piringnya masih di depan. Aku kok belum makan ya? Padahal sudah makan. Padahal piring masih di sini. Ya, kenapa? Bukan karena si nenek ini terus berulah, karena demensia. Demensia itu apa? Demensia adalah bagian dari otak yang sudah mulai mengecil atau atrofi. Sehingga ada area-area di situ yang kena. Yang kena itu misalnya
kalau itu masalah ingatan jangka pendek, maka apa yang barusan dilakukan dia lupa. Ya. Tapi ingatan jangka panjang, misalnya masih kecil, anaknya siapa, Nek? Namanya, oh anak saya 2, ini namanya ini, cucu saya. Tahu, tapi yang barusan dimakan nggak ingat. Mana saya belum makan. Gitu. Atau tanya berulang-ulang. Atau sesuatu yang ditanya itu bisa diulang-ulang sampai 20-40 kali. Jadi itu memang butuh kesabaran bagi kita keluarga atau saya istilahkan caregiver. Nah, nanti ini kan ada update nih dari kasus ya. Yaitu kerusakan otak itu kan terjadi di darah otak dengan sel otak ya. Jangan untuk masuk dari darah menuju otak, sel otak itu nggak bisa. Ya. Nah, kita harus segera menghentikan reaksi atau meminimalkan lah reaksi oksidasi parsial dalam panas dalam suatu daerah otak. Kita sudah coba itu Atecarnus dikombin untuk menyelamatkan atau melindungi amnesic acid dari rosemary. Oh, dengan rosemary ya. Jadi caranya rosemary harus dikombin sama AT. Karena rosemary itu nyawanya kecil karena amnesic acid itu sangat kecil sehingga dia kalau hanya dimakan saja nanti habis dalam darah, nggak sampai ke otak. Nah, itu dilindungi sama Atecarnus itu dia masuk ke dalam otak. Nah, kita coba bilang ayah saya itu memang sudah usia 82 sekarang atau 82. Jadi mulai ada gejala-gejala makan lupa itu. Nah, setelah saya mati dengan terapi tadi, Atecarnus, rosemary, itu ada perkembangan. Artinya lebih ingat lagi. Meskipun beliau belum sampai tanya berulang 40 kali belum sampai. Tapi nanti kalau makan belum ya? Itu. Saya sekarang sudah mulai mendingan nih. Jadi, baru beberapa. Wah, harus dicoba ini Pak ya. Makanya cocok itu lansia. Rosemary ini ya. Rosemary. Soalnya rosemary-nya harus dikombin sama Atecarnus. Karena dalam Atecarnus itu ada suatu senyawa namanya ikatan kompleks. Ikatan kompleks. Ya, yang itu dia bisa melindungi tikus OH dari senyawa flavonoid yang akan kita pakai. Nah, jadi begini. Ini bisa untuk membantu yang demensia ini, Pak. Ya. Sangat dibutuhkan untuk yang lansia. Coba nanti saya terapkan, Pak. Dalam saya membuat tesis saya banyak search jurnal-jurnal internasional tentang kolagen. Ternyata kolagen itu juga akan bekerja lebih efektif kalau dikombinasi dengan antioksidan. Antioksidan itu kita dapatkan dari herba-herba. Nah, ini Pak Iwan sekarang mengupas tentang rosemary. Rosemary juga. Nah, mungkin Pak Iwan bisa lebih jelaskan, Pak, rosemary itu sebetulnya titik kerjanya di mana? Jadi rosemary itu dia mempunyai senyawa namanya carnosic acid. Senyawa terpenoid. Yang dia itu hanya punya 2 gugus OH. Gugus semacam kalau bahasanya itu senjata untuk memadamkan radikal bebas. Oke, jadi untuk memadamkan radikal bebas. Betul, memadamkan bebas. Nah, karena otak itu sangat terisolir dalam tubuh kita, itu kan ada blood-brain barrier. Ya. Tidak semuanya bisa masuk ke sana. Tapi rosemary ini, karena sikacin itu mampu. Jika dia berhasil dibawa masuk ke sel otak, dia bisa diterima melalui reseptornya di sel otak untuk memadamkan kerusakannya. Oke. Jadi tugas kita bagaimana membawa rosemary itu ke dalam mulut kita sampai ke darah masuk menembus darah otak. Nah, itu butuh pelindung. Nah, itu Atecarnus mampu. Nah, begitu dia bisa memadamkan kerusakan sel otak, maka yang rusak ini akan menurun jumlahnya, lalu memberi kemampuan untuk regenerasi lagi. Nah, waktu regenerasi ini butuhlah namanya makanan manusia. Butuh lampu nggak boleh netral. Jadi kombinasi dari langkah Atecarnus dikombin sama rosemary. Nah, sel otak ini akan lagi. Nah, itu. Nah, ini akan lebih jos lagi, Pak. Selama ini ada lansia juga yang usianya pasca stroke ya, 80 ke atas pasca stroke dengan demensia dan depresi. Wah, ini lebih sulit yang saya hadapi ini juga. Nah, saya juga ngamati begitu. Jadi mereka yang sudah kena rosemary pas Atecarnus ya, lambung nggak, itu udah mandatori. Lambung tidak boleh netral.
dan harus dilindungi. Itu pakailah AT kalau di kita ya. Begitu dikasih sama AT plus rosemary, combine. Nah, itu terjadi ketenangan yang luar biasa. Jadi gangguan orang itu saat ini ya, kelemahan penyebab orang itu makin masuk turbulensi penyakit itu akibat dia tidurnya tidak nyenyak. Nah, ini ngomongin tentang tidur. Ini sepele loh. Ini ngomongin tentang tidur, Pak. Ada satu lansia yang saya rawat ya, itu masuk dengan ketergantungan obat tidur. Nah, itu. Pernah dengar ya? Jadi kalau kita lansia kita, di rumah rewel atau bahkan saat di rumah sakit ya, tidak tidur. Kalau malam itu tantrum istilahnya. Tantrum terus marah-marah, tangannya tuh gini. Jadi kalau tembok tuh pukul-pukul begitu. Nah, kemudian begitu kemudian lansia ini tiba ke tempat saya langsung jelaskan. Saya turunkan obat tidur semua. Bertahap saya turunkan obat tidur. Suster jaganya minta, "Dok, kurang dok, tambahin obat tidur." Tidak, saya tidak setuju. Ini bukan, karena ada salah satu gejala ekstrapiramidal sindrom, Pak Iwan. Ekstrapiramidal sindrom itu ini supaya pengetahuan aja ya. Kalau mereka yang terbiasa minum obat tidur, ada gejala kita itu jadi seperti robot. Ya. Gerakannya itu seperti gini. Jadi seperti robot begitu. Karena obat tidur itu membuntuin beberapa senyawa neuron kita. Nah, itu saya sudah lihat karena si nenek ini ketergantungan. Begitu dihentikan dan saya masuk dengan kardus. Sekarang dia sudah mulai tersenyum, sudah mulai menyapa, "Selamat pagi dok." Yang tadinya tuh hanya menunduk, kemudian seperti depresi. Sekarang sudah mulai ada air mukanya, wajahnya itu happy. Kemudian bisa, kalau kita dokternya ketemu terakhir, "Terima kasih dokter, selamat pagi." Berarti ini respon yang baik. Padahal sebelumnya hanya diam saja dan marah-marah. Sekarang malam tidur bisa tidur. Nggak usah pakai obat tidur sama sekali. Luar biasa itu. Jadi ini baru dengan AT saja kan? Belum kasih rosemary kan? Belum. Itu baru hanya AT dengan yang sereal sudah. Itu aja. Jadi benar Pak, itu saya terapkan dan alhamdulillah itu membantu para lansia untuk pulih. Kemarin juga dok, ini dari info aja ya. Mungkin bagi adik-adik ya, dan juga mungkin Bapak Ibu pemirsa, mungkin pernah mendengar kata anak-anak autis. Nah, autis ini ya. Kemarin saya dapat konsul dari seorang ibu ya, ingin waktu dengan saya langsung, mungkin saya ada waktu saya terima gitu. Dia menceritakan, "Pak, anak saya sekarang autis, sekarang itu bisa tidur Pak. Dari jam 8 itu tidur saya pagi. Biasanya tidur itu jam 11, jam 12. Dengan dia itu sudah bagus, kalau sudah bisa tidur, maka otaknya itu sudah mulai bisa untuk regenerasi, mulai perbaikan sistem. Bahkan organ lain pun bisa. Kalau otak ini belum bisa tidur, organ lain dipaksa terus, tambah rusak." Iya, secara medis memang ada siklus ya di dalam sirkadian. Iya, ada siklus sirkadian, di mana malam itu kita waktunya shutdown, sama kayak semua handphone kita harus di shutdown. Tapi kalau itu masih tetap on, kalau otak kita masih on, apa yang terjadi? Pernah nggak ngerasain bangun tidur nggak tambah seger, rasanya capek? Pernah nggak kayak gitu? Ya, kenapa? Nah sekarang pertanyaannya why? Kok bisa pagi kita sudah tidur tapi kok nggak seger? Berarti di dalam tidur itu kita tidak tidur nyenyak. Kalau kita tidur nyenyak, tidak tidur nyenyak, apa yang terjadi? Perbaikan sel-sel otak kita tidak sempurna. Jadi masih ada sel-sel aus itu yang membuat besok paginya badan jadi tidak. Iya, dan gitu juga sel lain dok. Sel lain otak, juga. semua badan begitu. Semua di tubuh otak kita. Ini sistem perintah pusat. Kalau dia tidak mensadar dan lain, dia hidup terus, artinya dia aktivitas terus. Itu. Semua hormon akan naik semua, kortisol akan naik, jantung perintahin, semua akan diperintahin semuanya. Nah, tapi sayangnya tidak dicari penyebabnya saat ini mayoritas. Jadi aku shortcut dengan obat tidur. Itu dia. Gitu. Jadi saya juga yang tidak setuju dengan sekedar langsung memberikan obat tidur. Justru kita mencari sumbernya. Sumber masalahnya apa yang tidak disukai. Jadi kalau pendekatan secara psikis, kemudian terapi juga dengan nutrisi, ini kalau dikombinasikan akan membantu supaya kesehatannya lebih maksimal. Itu Pak.
Karena sel kita itu sebenarnya sudah pinter. Sudah ada algoritma dari sang pencipta. Algoritma dari sang pencipta ya. Kalau kita tahu dalam me-on-off-kan saklar tubuh kita ini, kita sama aja mengajarin ketek nenek. Ketek nenek. Monyet. Ngajarin ketek nenek. Ya kira-kira mana yang pintar, kita atau monyet yang? Ya pintar monyet untuk manjat. Kalau itu monyet kita ajarin, nanti dia jatuh. Karena kita nggak bisa manjat. Dia udah pinter. Artinya cukup kita penuhi aja syarat-syarat tubuhnya, makanan kita tubuhnya seperti apa, hidupnya bagaimana, sehingga nanti tubuh ini akan harus sendiri kok, akan baik sendiri. Nah, satu lagi dok ya, ini tentang apa namanya penelitian tadi. Penelitian sampaikan penelitian tentang diabetes pada kulit, pada tikus ya, yang diambil pada pengaruh kulitnya, gitu kan. Nah, kemudian pakai kolagen dari karnus. Itu bovine kolagen yang murni dari karnus. Sekarang bagaimana dok? Kira-kira kasih sedikit saya dan para audien ini clue-nya. Iya. Jadi adik-adik sekalian, mungkin ini sharing dalam program magister saya mengambil program studi magister penuaan kulit dan estetik. Dan di Indonesia baru ada di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Nah, saya mahasiswa angkatan pertama. Dalam tesis saya mengambil topik efek bovine kolagen terhadap kadar gula darah. Yang pertama kadar gula darah, yang kedua terhadap berat badan, dan yang ketiga terhadap densitas kolagen di kulit. Jadi densitas 3 hal. Jadi 3 hal itu yang saya teliti. Banyak pasien diabetes itu pasti banyak keriput-keriput. Ya. Pasien diabetes itu rata-rata kulitnya bukan hanya keriput, Pak. Kalau luka susah sembuh, sudah pelaparan massal. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu pada. Untuk pada kondisi kulit, densitas kolagen kulit setelah tikus itu diberikan tiap hari minum bovine kolagen, maka hasil PA, jadi yang saya lihat adalah histologi patologi anatomi. Jadi diiris, kemudian dilihat di bawah mikroskop, terjadilah penebalan kolagen. Dan itu signifikan hasilnya secara uji statistik. Jadi secara setelah dicoba ditulis tadi dengan bovine kolagen tadi, bovine kolagen dari karnus itu ternyata ada perbaikan. Ada perbaikan. Nah, kalau untuk gula darahnya dok? Kalau untuk gula darahnya, jadi ternyata bovine kolagen itu bisa menurunkan kadar gula darah. Setelah tikus ini menjadi diabetes, kadar gula darahnya turun, dan turunnya itu stabil, tidak drastis. Sedangkan tikus lain yang tidak mendapatkan bovine, dia turun drastis, ada istilahnya hipoglikemia. Hipoglikemia itu tandanya lebih bahaya. Kalau pada manusia, hipoglikemia itu bisa sampai tidak sadar. Bisa pingsan, bisa lewat juga dong ya? Bisa lewat. Namanya koma diabetikum itu bisa. Koma diabetes. Jadi, nah ini juga sudah terbukti, dan hasil tesis saya penelitian ini tentang kadar gula darah ini sudah dipublish di jurnal internasional ya dari Unjani dalam bahasa Inggris. Kalau download di Google bovine collagen and blood sugar muncul. Ya. Silakan download. Nanti ada linknya sini ya, linknya sini, saya kasih link. Ya, silakan ada lihat, itu adalah jurnal yang memperkuat karnus, pakai kolagen dari karnus. Ya. Itu baru bovine-nya aja. Belum lain-lainnya ya. Makanya saya luar biasa, saya itu acung jempol, 3 jempol kalau bisa ini semua bahan-bahan dari karnus itu satu persatu saya kenapa kepingin membuat research ini untuk pembuktian. Jadi pembuktian ilmiah ini akan memperkuat supaya ya teman-teman semua, para dokter medis juga yakin ya. Sebelum ini mungkin ada sejawat juga yang sudah meneliti tentang EGCG ya. EGCG itu bagaimana, sehingga bahan-bahan aktif yang bagus dikombinasi di dalam bahan karnus ini menjadilah nutrisi yang siap Bapak Ibu adik-adik sekalian konsumsi. Baik dok, ini ada pertanyaan dok dari audiens. Ya. Silakan, dari mana? Ya, Ibu. Usianya berapa Ibu? Usia 56. Kemudian maaf, pakai gula darah yang tadi itu puasa atau setelah makan? Baik. Iya. Tadi masih dapat 100 ya? Iya. Sudah puasa. Baik dok, silakan dok. Sudah dapat suntikan insulin. Iya. Dapatnya 12. 12 unit per hari. Iya.
Baik, ya mungkin saya jelaskan dulu, nanti juga Pak Iwan menambahkan ya. Baik, usia 56. Memang ini usia-usia kita mulai terjadi aging. Dan tiba-tiba gula darah naik ya. Mungkin awal datang itu keluhannya apa? Bukan keluhannya rasanya lemas. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Nah, itulah. Diabetes itu bukan kita datang ke rumah sakit langsung bilang, saya sakit diabetes. Tidak. Yang kita tahu adalah gejalanya. Makanya Ibu tadi datang ke rumah sakit dengan keluhan badan lemah. Nanti Pak Iwan bisa jelaskan kenapa badannya lemah. Ya, gula darah itu didapatkan dari kadar gula yang beredar di peredaran darah kita. Kalau dilihat tadi gula darah puasa masih di atas 120, sebetulnya tidak terlalu tinggi. Terus gula darah pasca 2 jam habis makan berapa tadi, 200 juga masih tidak tinggi. Tapi kita memang harus mulai kontrol. Sebetulnya tadi kan insulin ya, mungkin juga ada cara yang lebih natural nanti dengan kardus untuk membantu ibu panjenengan supaya bisa kembali lebih natural ya. Nah, dengan mengatur apa? Nanti yang dikonsumsi dari kardus itu ada alga sereal dan ada ghee, juga ada berasnya. Nanti dijelaskan Pak Iwan, termasuk komposisi nasi atau beras kardus akan membantu untuk menormalkan kembali regulasi gula darah. Ini terkait sesuai dengan seperti penelitian saya ini tadi. Jadi tikus saya yang saya buat tikus itu sengaja menjadi diabetes, saya berikan hanya kolagennya saja, belum yang lain-lain, hanya kolagen saja, itu gula darahnya mulai turun. Dan saya uji terus sampai selama 1 bulan tetap seperti itu. Jadi dengan penelitian ini saya berani sarankan silakan lanjutkan untuk menormalkan ini, menjaga kestabilan diabetes supaya jangan lebih parah, bahkan diabetes juga bisa sembuh. Itu hanya saya dengar satu di kardus. Nanti Pak Iwan yang menjelaskan. Kemudian juga yang kedua saran saya apa? Ibu mulai harus menjaga lifestyle. Jadi kembali dari awal tadi, pola makan, kemudian olahraga. Karena diabetes itu yang kena adalah seluruh pembuluh darah. Jadi kalau kita melihat kalau diabetes sudah lama, komplikasi yang terjadi apa? Pembuluh darah di mata, bisa terjadi kebutaan, pembuluh darah di ginjal, semua kena. Jadi semua pembuluh darah bisa kena. Nah, kita mencegah supaya komplikasi ini tidak terjadi dan ibu bisa sehat kembali. Masih sangat muda. Salam buat ibu. Cuma beda 2 tahun dari saya. Pak Iwan silakan. Ya, minta tolong slide. Ya, oke, udah. Ini ibu ya. Jadi ini sel tubuh kita. Ini adalah gula darah. Ya, kelihatan ya, gula darah. Nah, proporsi ya. Ya, kelihatan kok, kelihatan. Nah, oke ya. Nah, saat sel kita ini butuh gula, maka dia butuh sinyal. Sinyalnya itu adalah insulin. Nah, ini insulin Latin. Nah, ini insulin. Yang kuning ini insulin. Setelah sel dapat insulin, maka sel ini akan tahu bahwa di luar tubuhnya itu ada gula. Maka sel ini akan bikin pintu. Nah, begitu pintunya ada, maka gulanya masuk gulanya. Sehingga gula darahnya turun. Ini pada orangnya sehat. Tapi orang diabetes, pasien diabetes tidak. Pasien diabetes itu ada yang merusak atau menutupin reseptor insulin, telinganya sel. Nah, sehingga sel ini tidak pernah tahu bahwa di luar tubuhnya itu banyak gula dalam darah. Nah, ini dia nggak tahu karena tuli. Sehingga gulanya numpuk dalam darah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang saat ini dilakukan dengan pemberian insulin, obat-obatan itu tidak menyelesaikan ini siapa. Makanya tidak pernah ada kesembuhan. Makanya ya tadi kita bisa kok memperbaiki siapa yang menutupin reseptor insulin ini dengan menjalankan 6 langkah Kardus. Dan itu juga sudah diterapkan oleh Dr. Santi pada pasien-pasien beliau, terutama pada lansia. Nah, tadi usianya masih 56.
masih banyak kesempatan. Ya, cukup simpel aja, ikut aja panduan, nanti ada panduan dari kasus, dari tim dokter ya yang memandu mulai dari perbaikan metabolis hingga mulai cara masak yang benar. Nah, kalau bisa ikut seminar saya tematik akhir bulan ada tuh di Sidoarjo di Kanus Care ya, nanti kita masak-masak bareng. Makanan manusia penting itu. Sakit diabetes itu akibat mayoritas salah makan dan kurang gerak. Nah, itu aja. Betul. Jadi salah mulai dari salah makan dan kurang gerak. Udah. Dan kita perbaiki itunya, nanti sehat lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa ini ya menjadi solusi untuk ibunya sehat kembali ya. Oke, yang kedua ada lagi? Baik. Ini masalah menstruasi, Dok. Baik, tentang masalah menstruasi. Kita sekarang perlu tahu, haid itu diatur oleh hormonal. Hormon itu jalur hormon kita pusatnya adalah di otak. Otak kita itu ada bagian talamus dan hipotalamus itu yang mengontrol sekresi produksi hormon. Nah, ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi misalnya tadi kembali lagi, kalau otak kurang makan, itu juga salah satunya yang menyebabkan pola menstruasi tidak teratur. Bisa karena makan. 2, stres berkepanjangan. Itu terkait juga dari otak yang dari bagian tadi talamus hipotalamus. Sehingga muncullah hormon stres hormon yang keluar. Jadi saran saya untuk siklus haid yang tidak teratur, biasanya gini, coba perhatikan. Apakah kalau misalnya masa-masa ujian, masa dikejar tugas banyak, itu mensnya mesti lambat atau mensnya lebih buancar? Ya, kadang-kadang seperti itu. Karena itu pengaruh dari otak. Jadi upaya apa? Tetap satu, konsumsi makanan, kebutuhan karbohidrat, protein, lemak itu cukup. Dengan kebutuhan itu cukup dan lambungmu sehat, maka otak akan mendapatkan suplai nutrisi yang cukup. Seperti tadi Pak Iwan bilang. Suplai nutrisi cukup, maka jalur hormon dari talamus hipotalamus itu akan bekerja dengan baik. Ya. Kemudian organ-organ kelamin kita ya pada wanita itu terutama kan kalau wanita memiliki ovarium yang tempat memproduksi sel telur. Nah, ini kaitannya kalau mens kan demikian. Jadi efek hormon ada saatnya wanita mengeluarkan sel telur ya. Kemudian kalau ada saatnya itu luruh. Nah, itu efek hormon estrogen progesteron naik turunnya di situ. Nah, selain tadi makanan, yang kedua olahraga. Kalau kita mager, kita banyak ujian, kemudian ayo olahraga, nggak sempat, ujianku banyak, masih mesti belajar ini, belajar itu, masih tugas deadline ini, deadline itu, nggak sempat olahraga. Itulah kamu kurang mengeksersiskan, akhirnya juga yang muncul adalah hormon kortisolmu yang banyak. Nah, itu juga menyebabkan munculnya itu. Jadi faktor makanan, kemudian olahraga, itu lakukan dulu. Itu aja dulu. Kalau memang keluhan itu berlanjut sampai misalnya ada nyeri atau dysmenore, dilep yang berlebihan, konsultasikan dengan dokter OB-GYN kalau misal ada begitu. Saran saya begitu aja, ya. Mungkin Pak Iwan, silakan. Ya, coba masuk ke slide ya. Nah ini ya, ini Mbak ya. Jadi pada saat wanita itu kan ada siklus menstruasi. Nah, menstruasinya itu memang ada pengaruh dari otak. Otaknya kan mengeluarkan hormon FSH dan LH di sini, yang intinya dia memintakan ovarium untuk bikin sel telur. Gitu. Nah, ini ada periode waktunya. Jadi mulai fase folikel ini 1-14 hari, sejak Anda menstruasi awal, ini sudah mulai bikin nih sel telur ini. Sel telur nanti ya, mulai nanti sekitar hari ke 14 ya, ini mulai ini ada perintah untuk membuat dinding rahim. Nah di sini, nah ini di rahim nih, mulai di rahim. Nah kemudian jika hari ke-28 itu tidak ada pembuahan ya, maka dinding rahimmu akan luruh, jadilah menstruasi, gitu ya. Nah siapa yang membuat di rahim ini? Ini adalah hormon progesteron yang bikin. Jadi selama
mulai menstruasi setelah hari ke-7 ya, hari ke-7 kan bersih 7 itu. Maka akan ada progesteron keluar untuk membentangkan dinding rahim. Kenapa kok ada dinding rahim? Supaya nanti siapa tahu someday ada kehamilan. Maka ya kan nanti Anda kan menikah nanti kan, ya kan? Ini kita bicara tentang cara kerja organ ya, iya, cara kerja organ ya. Nah, kalau sampai misalkan ini menstruasi terus menerus, nah, berarti di sini ini ada ketidakbersihan hormon progesteron ini. Jadi progesteronnya itu harusnya setelah selesai, ya, setelah 7 hari berhenti progesteron itu, berhenti sehingga dia ada fase pembangunan sel yang baru. Ini enggak, ini terus terjadi begitu. Nah, kenapa kok bisa terjadi begitu? Nah, kinerja hormon itu ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, sama tentang pikiran tadi tadi jelasin. Yang kedua adalah terjadinya radikal bebas yang intinya merubah sekresi hormon-hormon ini. Contoh pemakaian skincare pemutih, ya. Kemudian makan makanan yang banyak plak, contoh kayak creamer tadi itu. Ini akan membuat Anda akan rentan untuk masuk ke abnormalitas sel yang harusnya progesteron itu keluar hanya mungkin 7 hari, ya stopnya 7 hari, ya. Berhenti 7 hari berhenti, setelah itu dia bikin lagi. Ini enggak, ini stop terus sehingga nggak ada perintah untuk membuat dinding rahim yang baru di sana. Nah, saran saya begitu Anda ada masalah ini segera perbaiki dengan almarhum kardus. Nah, butuh pendampingan dengan tim-tim dokter kita. Kalau bisa hindari obat-obatan yang hormonal, karena ini pasti akan memperparah keadaan. Contoh, itu menstruasi terus sering dihentikan dengan progesteron. Ini seperti banyak kejadian waktu mereka umroh, ya. Waktunya menstruasi dihentikan. Jadi nggak menstruasi. Nanti resikonya apa? Sel-sel kamu itu nanti menganggap bahwa Anda hamil. Sehingga nanti payudara akan dimintakan proliferasi. Apa akibatnya? Ke arah kanker. Nah, makanya lebih baik setelah kita petakan jalurnya, ya, kita bisa cegah dan perbaiki. Ada yang salah di cara hidup. Makanya konsep kamus itu adalah sebenarnya suatu konsep yang mengembalikan cara kerja tubuh kita sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Nah, kalau ingin detail lengkapnya, udah itu panduan. Karena tidak mungkin hanya, kasih obat ini, tidak selesai. Saya pastikan tidak selesai. Karena pasien-pasien yang sudah, kalau bahasa dokter Ari, medical shopping, ya, kemana-mana dikasih obat sebagainya, makin parah. Ya. Lebih baik, ayo kita kembali ke aturan tubuh. Caranya apa? Kamu mau belajar gimana cara kerja tubuhmu. Nah, setelah itu kamu kembalikan, kamu koreksi mana yang salah, dibenerin. Satu lagi nanti, cantik itu tidak harus putih. Jangan sampai kamu menggunakan skincare pemutih. Nah, nanti kita akan bahas dengan Dr. Sandi tema kedua, ya, masalah skincare. Karena mayoritas kanker atau abnormal itu termasuk tadi di lepen itu, ya, masalah hormonal itu pada wanita. Kenapa? Bedanya apa wanita dengan pria? Kalau wanita itu lebih banyak ingin putih. Kalau pria, ya meskipun ada sekarang pria yang ingin putih ada, ya, tapi belum banyak. Makanya angka kanker itu lebih banyak di wanita dibanding pria. Karena ketambahan dari pemutih itu. Karena pemutih itu saya kasih sedikit, begitu Anda putihkan, ya, maka tubuh Anda akan terpapar UV langsung. Pigmen ini sebagai tabir surya. Begitu kamu putihkan, ya, langsung matahari masuk, UV masuk, merubah DNA-mu, sehingga terjadi banyak kasus, termasuk hormonal. Seperti itu. Ya. Pak Iwan, mungkin ngobrol tentang ini juga,
sekarang tipikal makanan yang dijumpai anak-anak juga banyak makanan yang instan. Pengaruh enggak ya? Sama perisa-perisa. Jadi artinya penyedap-penyedap. Sekarang kalau beli kulit ayam aja, terus di bumbunya kan apa? Nanti beli yang nugget, nah kayak gitu-gitu. Nah ini Pak, ceritanya pengaruh enggak? Nah kalau anak-anak seperti ini, adik-adik ini dengan gangguan menstruasi, sangat erat sekali dok. Sangat erat sekali. Kenapa ya? Begitu kamu dari memakan makanan yang flavoring, kayak perisa itu, pewarna, creamer, itu begitu masuk dalam darahmu tidak dikenali oleh sel kalian. Dan akan ada pembakaran dalam darahmu. Radikal bebas akan naik. Begitu naik, maka dia bisa masuk ke sel-sel ini. Ke sel-sel ini, ke grafian folikel, ke sel-sel ini yang harusnya dia bikin progesteron, estrogen, itu sesuai dengan jatahnya, tapi ini enggak, kacau. Jadi kembalilah itu ke pola makan alam. Ya, kembali ke makanan alami. Kalau buah-buahan atau pengen jus buah, ya kita alami. Jadi jangan yang yang sudah instan yang jadi seperti itu. Ya. Itu salah satu cara ya dari pola makannya, aktivitasnya seperti itu. Ya. Terus kalau bisa tips nih ya, daripada kamu beli es teh, ya kamu beli aja Arte Carnu, harganya harus sama. Gitu ya. Belum mencoba mungkin. Belum tahu. Nanti mencoba. Kalau tidak Arte Carnu. Ya. Nah begini, zaman sekarang ini ya, kita tidak bisa menghindari dari namanya radikal bebas dan zat-zat logam berat yang masuk di dalam darah kita. Nggak bisa. Kamu kalau sekolah naik apa? Naik motor kan? Bisa nggak menghindari asap knalpot dari motor samping kanan kiri? Nggak bisa kan? Nah, kamu butuh satu zat yang bisa mengkilat itu. Karena logam berat yang tidak punya transporter dalam darahmu dan dia masuk dalam darahmu ya, dia akan berusaha untuk mengoksidasi oksigen. Oksigen akan menghantam lemak atau makanan yang makan dalam darah. Itu salah satunya. Makanya jam sekarang itu kita menghadapinya dengan cara apa? Tidak mungkin kamu mengatakan, saya nggak mau naik motor, naik onta atau naik kuda, nggak bisa. Ini kamu bisa naik dokar, tapi kan sampai ibu naik motor dan mobil, ya kan? Nggak bisa, artinya belum dari makanan. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan apa? Dengan pembudayaan satuan antioksidan yang cerdas, yang ada ikatan kompleksnya. Dan ini baru satu di Indonesia, mungkin di dunia baru satu kali. Ada di Arte Carnu, belum ada yang lain. Makanya dan harganya masih terjangkau, Pak. Memang kita ingin ini diatur semuanya. Sekitar 6 ribuan lah per gelas. Kamu beli es teh berapa harganya? 3.000. Ya, pokoknya 2 es teh dan 1 lah itu aja. Iya kan dong ya? Iya, betul. Daripada kamu beli 3.000, kamu nggak ada satu Excel untuk perbaiki diri, nanti lebih mahal nanti kalau sakit. Adik-adik juga perlu lebih paham apa sih sebetulnya radikal bebas. Dari tadi kan Pak Iwan bicara radikal bebas. Radikal bebas itu kita suatu elektron bebas yang dia akan mencari pasangan. Pasangannya siapa? Ya organ-organ di tubuh kita. Itu bisa terjadi di mana-mana. Bukan hanya di kulit bisa, di organ pencernaan bisa, di semua. Kalau yang sel-sel sehat kita sudah keikat sama radikal bebas, apa yang terjadi? Kerusakan. Kalau kerusakan terjadi, degeneratif terjadi. Kalau sudah degeneratif terjadi, muncullah penyakit. Jadi rantainya seperti itu. Nah, kalau dibilang, saya mau menghindari radikal bebas, saya mau menghindari, nggak mau kena. Nggak mungkin. Kita hidup di era yang di sekitar kita, apa yang kita makan itu udah banyak perisa, pengawet, pewarna, udah nggak ada yang pure. Makanan-makanan itu. Kemudian udara kita tidak pure bersih. Kamu merasakan udara bersih kalau kita mungkin di tepi pantai, kalau kita mungkin di gunung. Tapi kalau kita di kehidupan kota, di Sidoarjo, Surabaya, sama saja. Kita keluar itu kita menghirup polusi, masuk lewat paru-paru, diserap oleh lobulus di paru-paru. Itu juga radikal bebas. Nggak ada yang bersih. Yang ada adalah kita berupaya untuk membersihkan. Nah ini silakan Pak Iwan cerita bagaimana kita melawan radikal bebas itu
dengan dari Karnus ini salah satu upaya kita melawan kerja radikal bebas itu. Itu ya Pak Iwan? Iya, betul dok. Jadi ini, nah ini. Coba slide. Ya, ini Mbak ya. Jadi adik-adik bisa lihat, ini ada gambar kayak garing begitu. Nah, kemudian dia akan mengikat suatu logam berat. Nah ini logam berat di sininya. Iya. Nah, jadi kalau kita gambarkan itu begitu logam berat aktinitamium, maka logam beratnya ini bisa diambil sehingga darah kita bersih dari skema kebakaran tadi itu. Jadi itu skemanya. Dan ini ada di AT Karnus. Nah mungkin adik-adik mungkin nggak paham apa sih bagaimana sih skema radikal bebas itu begini. Ini kan darah. Bawa apa? Oksigen. Nah, kemudian ada logam berat, ini inisiator. Inisiator itu adalah suatu zat yang dia itu mau donor elektron. Nah, donor pasangan lah gitu ya. Kasihkan ke siapa? Ke sini. Jadi oksigen radikal. Nah, radikal gitu ya. Dia menghantam apa? Nanti ini asam lemak dalam darahmu, yang endingnya nanti kejadiannya dalam pembuluh darah. Nah, di sini kejadiannya dia. Nah, jadilah nanti plak, dan kemudian kebakarannya, asapnya ini jadilah malondialdehid, masuk dalam sel, merubah DNA, jadilah tadi kanker dan kawan-kawan. Gitu ya. Oke, sudah paham. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Karena kalau di dalam bis memang agak sedikit-sedikit tantangan melihat layar. Dan ini juga yang kita ngobrol radikal bebas untuk ibunya, Bu Guru juga ya yang diabetes. Diabetes ini. Kita melawan radikal bebasnya di dalam diabetes itu. Ini di sini ya. Ini. Itu yang bikin tuli. Ini yang bikin tuli sel tuli. Sehingga dia tidak sensitif terhadap insulin. Sehingga dia diabetes. Gitu. Jadi istilahnya seorang yang diabetes itu sebetulnya sel-selnya kelaparan. Betul. Kayaknya dia kaya dengan gula. Kalau dicek secara medis gulanya tinggi, tapi selnya kelaparan. Macet. Karena dia tidak masuk. Ya. Insulin yang tadi diceritakan Pak Iwan, insulin itu diproduksi oleh organ kita pankreas. Jadi problem utamanya adalah kerja pankreas itu yang berkurang. Ya. Dengan mengkonsumsi Karnus, maka pankreas itu menjadi disehatkan kembali. Ya, itu menjadi pertanyaan dosen saya juga. Waktu kemarin saya maju sidang tesis ditanya, kok bisa dengan ini memperbaiki, itu baru kolagen. Saya bilang, kalau ini benar-benar menggunakan yang lengkap dengan Algati, akan bisa lebih membantu untuk pemulihan ini. Kok bisa? Pertanyaannya begitu. Iya. Karena sangat kompleks sekali. Ya. Karena sangat kompleks, maka kita hanya butuh beberapa senyawa kompleks saja, senyawa gizi ya, maka dia akan melakukan perbaikannya sendiri. Ya. Itu ya, jelas ya. Mudah-mudahan kita ngobrol di bis ini, tapi dapat sesuatu. Ya, pulang nanti bisa diterapkan. Sampai lihat sawah dok ya. Iya, sawah. Ini juga salah satu hiburan, refreshing kan. Jadi kita sehat, menjernihkan pikiran gitu. Okay. Baik, saya kira cukup ya. Sudah semua? Baik, Bapak Ibu, tak terasa kita sudah sampai Jombang. Sudah sampai Jombang ya? Sampai Jombang, Dr. Santi. Kita sampai Jombang, dan untuk podcast hari ini sudah cukup sampai hari ini ya. Terima kasih sudah melihat. Dan Dr. Santi, makasih banyak sudah hadir sama-sama di podcast. Intinya kita sharing-sharing ilmu ke masyarakat ya. Ya, semoga bermanfaat untuk siapa saja yang mendengarkan. Dan nanti Bapak Ibu jika ingin mengenal lebih dekat dengan Dr. Santi, bisa ke AKP Geriatric Care. Nah, dia punya apa namanya? Surabaya. Rumah lansia. Dan di rumah ini juga beliau menerapkan masuk kartu pada para lansia yang beliau rawat. Dan ini merupakan satu tindakan sangat mulia Bapak Ibu. Karena apa? Ya inilah fakta di masyarakat ya.
Iya. Artinya lansia ini memang butuh teman. Dengan anak-anaknya mungkin masih sibuk bekerja, cucunya juga sekolah. Jadi kesepian. Betul. Jadi alangkah mulianya Indosari ini. Begitu dikumpulkan di rumah beliau, di rumah lansia ini, ya, AKP geriatrik ini, dari care, akan ketemu dengan teman-teman lansia juga. Mereka punya bisa bersosialisasi sambil dirawat oleh Dr. Santi dengan pengembalian cara kerja tubuhnya. Gitu. Silakan nanti datang aja ke sana, boleh janjian dengan Dr. Santi. Terus kemudian di sana juga sudah ada penelitian tentang in vivo ya. Secara in vivo tentang kolagen bovine kolagen, yang kebetulan itu dapat bantu sama kami. Ini punya pabrik kolagen sendiri yang berbeda ya. Kemudian Dr. Santi menelitinya pada tikus diabetes dan hasilnya luar biasa, bagus banget sesuai harapan dok ya. Artinya terbukti ya begitu, sehingga akan menambah kasanah ilmu pengetahuan dok. Ya. Bagi kita semua dok. Ya, sudah bermanfaat. Baik dok, Dr. Santi, terima kasih banyak sudah hadir di Podbas. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Karnus.